Givers dan sahabat Givers dimanapun berada. Sesi 5 menit renungan firman Tuhan kali ini bersama dengan saya Hanaria Lumban Gaul dari Garoga. Saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan topik iman dan keberanian. Apa itu iman? Iman adalah mempercayai apa yang kita perkatakan dan memperkatakan apa yang kita percayai. Apa yang kamu percayai, itulah yang kamu perkatakan. Dan apa yang kamu perkatakan, itulah yang kamu percayai. Misalnya, kamu berkata begini, Tuhan, aku yakin dan percaya saat ini aku pasti sembuh. Aku pasti bebas. Ya. Dan perkatakan apa saja yang mau kamu minta kepada Tuhan. Perkatakanlah itu dengan imanmu, yakini, percayai bahwa setiap yang kamu katakan itu pasti akan terjadi. Itulah iman, ya. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di mulut kita dan ada di hati kita. Nah, coba jadikan firman Tuhan itu sebagai suatu kebutuhan yang harus selalu dibaca, selalu direnungkan, bahkan diperkatakan atau dideklarasikan supaya kamu terbiasa melakukannya. Nah, efek dari membaca firman Tuhan adalah semakin berani memperkatakan apa yang diyakini. Karena apa? Karena sudah ada dasar yang diperkatakan atau yang diucapkan, yaitu firman Tuhan. Iman kekristenan mengajarkan kita tentang keberanian. Berani berkata ya kepada kebenaran dan tidak kepada ketidakkebenaran, walau terkadang harus menerima resiko. Jika kamu yakin bahwa itu adalah benar, katakanlah dengan yakin dan penuh keberanian. Dan begitu juga dengan sebaliknya, jika kamu merasa itu adalah salah, maka katakan itu salah. Sebab ada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Tuhan adalah sumber keberanian. Kita sama-sama baca dalam Efesus 3 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Firman ini menjelaskan bahwa di dalam Tuhan kita beroleh yang namanya keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepada Tuhan. Tuhan mau saya, kamu, dan kita semua percaya sepenuhnya kepada Dia, menaruh segalanya hanya kepada Dia, berharap bahwa Dia mampu melakukan segalanya di dalam kehidupan kita. Kemudian berani memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Yohanes 10 ayat 7 dan ayat 9 firman Tuhan berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan ia akan menemukan padang rumput. Ya, Tuhan menunjukkan pintu atau jalan kepada kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan sekarang kamu mau gak mengikut Tuhan? Atau kamu berani gak untuk datang kepada Tuhan? Dan semua kuncinya ada di kamu. Jika kamu mau dan berani mengambil keputusan untuk datang dan mengikut Tuhan, maka kamu akan selamat. Tuhan tidak menjanjikan bahwa pintu itu akan selalu terbuka. Ya, jika masih ada kesempatan, mari datanglah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, bertobat dan berbalik dari setiap jalan-jalanmu yang jahat dan jangan menunda-nunda lagi. Jika kamu sudah mati, maka tidak ada lagi kesempatan dan pintu sudah tertutup bagimu. Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 16 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang pertama adalah jalan. Ya. Keselamatan tidak ada dalam siapapun kecuali di dalam Dia. Saudara bisa baca sendiri dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yang kedua adalah kebenaran.
Dia adalah kebenaran, sebab semua firman yang diucapkannya dalam Alkitab berisi tentang kebenaran, ya. Kebenaran yang menguduskan manusia dari dosa sehingga memperoleh pengampunan dan diperdamaikan dengan Allah. Dan yang ketiga adalah hidup. Mengenal Dia secara pribadi, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan dosa dan kehidupan lama, dan mengimani kebenaran firman-Nya akan membawa siapapun kepada kekekalan hidup yang disediakannya. Kemudian darah Yesus memampukan kita untuk berani. Ibrani 10 ayat 19 berkata demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita dan karya salibnya, kita diselamatkan dan beroleh keberanian untuk mengakui dan menerima Dia sebagai juru selamat kita yang hidup. Jadi iman dan keberanianmu lah yang akan menolong dan menyelamatkan hidupmu. Nah, beranilah melangkah dengan penuh iman dan keyakinan kepada Tuhan. Lah 5 menit renungan firman Tuhan kali ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Silahkan isi komentar di bawah ini atau hubungi kami dengan nomor di bawah ini. Shalom, semoga Tuhan